Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Wah, ini saya demen nih kalau narsumnya begini, semangat pagi hari ini. Tapi Mas Heri, kalau kita tadi melanjutkan pertanyaan Putri, apa tadi pertanyaannya? Tadi apa ya? Apa ya tadi pertanyaannya ya? Menurut keyakinan kamu gimana, Lid? Kata menurut keyakinan saya, kita tanya yang lain aja. Karena tadi kita sudah lupa, kita lupakan. Nah, saya mau nanya, kalau kita berbicara penyampaian, cara penyampaiannya. Kalau dibilang nih, ada yang bilang, kalau nyampainya ngenyek begini, berarti kan bisa dikategorikan ini... ada niat ya? Ada niat. Apalagi judulnya udah mens rea gitu. Nah, ini ada pasalnya nggak sih yang kemudian bisa dijerat begitu? Iya, tadi kan yang kita sebut di awal, kalau bicara pasal pemenuhan unsur delik, mungkin semua orang berpotensi menjadi tersangka dalam setiap pernyataannya dia. Tapi di KUHP yang baru ada hal yang lebih bijak melihat itu. Ada keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif. Bahkan pedoman pemidanaan pun sampai melihat nilai yang adil yang berlaku di masyarakat itu seperti apa sih. Termasuk ketika orang itu akan dipidana, riwayat hidupnya seperti apa. Nah, kalau kita kaitkan dengan case ini, memang kan Panji seorang komedi tunggal, komika begitu, stand up comedian. Maka memang narasi yang disampaikan bentuknya seperti itu. Agak sulit memang memahami seni ini karena biasanya orang seni yang paham itu kan secara pendekatan. Cuman masalahnya karena sudah ditempelkan adanya unsur politik, unsur pidana dan lain sebagainya, maka dianggap bahwa ini seakan-akan jadi suatu perbuatan yang haram dilakukan gitu. Nah, batasan halal haram ini kan yang harusnya ditegaskan. Nah, ketika jadi polemik, maka kita akan melihat berarti pasal ini tidak kemudian sama cara pandang kita melihat misalnya ada kasus orang membunuh si A membunuh si B begitu. Itu kan clear and clear. Betul. Dia melakukan tindak pidana. Jadi ini sebenarnya juga catatan untuk pasal yang akan digunakan, jangan sampai ini bersayap ya Mas ya. Iya, multitafsir jangan sampai minimal ada kaki 2 atau 4, jangan cuma bersayap. Takutnya terbang. Ini jadi masalah perspektif kan. Masalah perspektif yang mungkin menurut orang ini dia tidak tersinggung atau dia menganggap bahwa ini malah sebagai masukan. Bahkan kalau kita tanya ke orang yang ahlinya, yang profesional untuk menilai itu, mungkin juga bisa terbelah. Begitu. Apakah pernyataan itu memang murni ada penghasutan, kemudian sesuai dengan pasal-pasal. Ini yang harus diklarifikasi oleh Panji ya sebetulnya agar tidak membuat ketersinggungan lagi. Nah, memang rencananya hari ini Mas Heri, Philip dan pemirsa, Panji itu diundang klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Nah, apakah sudah datang Panji di pukul 10 ini dan siapa saja mungkin yang akan diundang selain Panji? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Faisal Renaldi yang ada di Polda Metro Jaya. Faisal, apakah Panji sudah tiba di sana? Ya, Putri, Philip dan juga pemirsa, untuk saat ini tepat di pukul 10.06 waktu Indonesia Barat memang Panji Pragiwaksono belum nampak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Karena untuk pemeriksaan atau permintaan klarifikasi ini dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi. Memang ini adalah panggilan pertama kali yang dilayangkan oleh polisi terhadap Panji untuk diperiksa atau setidaknya memberikan klarifikasi terhadap sejumlah laporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak, di mana dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa dari yang dikatakan oleh pihak Panji, untuk hari ini sendiri Panji akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan dari penyidik. Di mana memang hingga saat ini Putri, Philip dan juga pemirsa memang belum nampak kedatangannya. Kita juga di sini masih menunggu kedatangan dari Panji Pragiwaksono yang nantinya apa yang akan disampaikan oleh Panji ke hadapan penyidik, karena memang nanti ada beberapa yang akan didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya terhadap Panji, khususnya terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak soal materi stand up komedi yang dibawakan oleh Panji yang bertajuk Mens Rea. Dalam laporan ini, Putri, Philip dan juga pemirsa, setidaknya ada 6 laporan yang dilayangkan oleh pihak yang berbeda di Polda Metro Jaya ini, yang salah satunya adalah laporan yang dilayangkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah, di mana dalam laporan tersebut Panji dinilai menistakan agama dan juga menghina peribadatan agama Islam. Untuk laporan lainnya, memang ada beberapa laporan lainnya yang tadi kami sebutkan ada 6 laporan, salah satunya dari Salafiyah tadi. Kemudian untuk laporan lainnya, Panji dinilai atau materi dari stand up comedy Mens Rea ini dinilai bisa menimbulkan perpecahan dan juga provokasi. Kemudian Panji juga dinilai
materi yang dilayangkan atau materi yang dibawakan oleh Panji Indri diduga atau dinilai menistakan agama. Kita tunggu sama-sama Putri, Philip dan juga pemirsa terkait pemeriksaan hari ini. Ya, baik, terima kasih Faisal Rinaldi untuk laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Ternyata memang Put, Panji belum datang, tapi memang informasinya Panji akan menghadiri hari ini. Betul. Gitu, Kuasa hukumnya Bang Aris juga sudah memastikan akan memenuhi undangan tersebut ya. Nah, saya balik lagi ke Mas Heri. Mas Heri, ini ada 6 laporan nih yang masuk. 5 laporan, 1 aduan ya? Aduan ya, betul. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira kuat gak sih untuk laporan-laporan yang bakal dikenakan ke Panji sifatnya secara hukum? Iya, pada prinsipnya dalam negara hukum sah-sah saja ada orang melaporkan gitu ya. Tapi kemudian ketika akan ini naik atau tidak perkaranya kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui. Termasuk nanti akan gelar perkara, menghadirkan saksi, keterangan ahli, barang bukti. Nah, ini kan juga ada menyoal masalah bukti yang dimiliki ini sebenarnya secara data sah apa enggak. Ada istilahnya dalam hukum tuh unlawful legal evidence. Jadi kalau cara memperolehnya salah, hal itu nggak bisa dimasukkan dalam penilaian pembuktian. Betul. Nah, ini kan jadi challenge sendiri dalam perkaranya Panji ya. Apalagi cuplikan tersebut bajakan gitu. Nah, apakah barang buktinya itu bisa? belum berlangganan, apalagi pas bos kan nggak boleh. Ini belum berlangganan nih, belum bayar, kok udah juplik-juplikan begitu. Tapi kalau pertanyaan terakhir sedikit saja, mungkin Mas Rias juga pengen tahu apa sih? Pendek saja. Ya, ini bicara perspektif kan, Mas ya? Ya, betul. Perspektif yang mana sih yang benar sebenarnya? Nah, perspektif yang mana, Maksudnya, Mas? kita bisa bilang ini benar, ini salah, salah jadi benar, benar jadi salah. Jangan sampai pas lagi show Mas Rias kok jadi gemeteran saya. Bener nggak nih? Bener nggak? Kalau tidak salah, udah pasti benar. Benar. Ya kan tidak salah, pasti benar. Dia intinya ini semua harus diuji terlebih dahulu ya. Nggak bisa kita mengatakan ini benar, ini salah tanpa batu uji terlebih dahulu. Tapi dalam konteks bahwa ini adalah satu pernyataan dan pernyataan itu sebenarnya adalah murni untuk korektif ya, langkah korektif, saya rasa sah-sah saja ya. Atau mungkin udahlah kalau ngebahas SARA mendingan gak usah masukin dalam candaan misalnya. Opsinya seperti itu ya. Jelas gitu loh. Ya, cuman kalau kita bicara begitu berarti kita kan membatasi kebebasan berekspresi. Atau minimal gini Mas Heri, kan, sebelum Mas Rias perform mungkin bisa konsultasi dulu ya kan, nanti bagi 2 lah uang perform 10%. Baik, terima kasih Mas Rias. Ya, pertanyaannya Mas Heri juga untuk pencerahannya terkait hukum ini supaya juga kita ini jadi kita nggak takut berekspresi, nggak takut berseni, nggak takut untuk mengungkapkan perasaannya. Berekspresi itu tidak hanya dijamin sebelum dia menyampaikan pendapat, tapi pasca dia menyampaikan pendapat harus tetap dijamin. Tapi kalau menurut keyakinan saya itu, nah sedikit aja nih Mas, masih penasaran nih. Saya meyakini ini gitu tuh. sudah habis durasinya, Bu. Nggak bisa ya? Kita coba nanti ya, kita ngobrol lagi. Empat mata sama Mas Heri begitu di segmen selanjutnya. Sama kamu berdua. Terima kasih Mas Heri untuk waktunya pada pagi ini. Dan pemirsa, pagi-pagi seru masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami punya informasi menarik lainnya untuk Anda. Tapi kan sebenarnya durasi